Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kiko Claudia Tobing. Saya akan menjelaskan tentang ucapan benar. Ucapan benar atau samavaca dalam Buddhisme menekankan pada komunikasi yang etis untuk mengurangi penderitaan dan mempromosikan keharmonisan. Dalam konteks ilmu komunikasi, ucapan benar dapat diartikan sebagai komunikasi yang jujur, menghindarkan kata-kata yang menyakitkan, dan menumbuhkan kebaikan serta pemahaman. 1. Menjauhi ucapan dusta. Dalam komunikasi buruk, contohnya adalah saat seorang manajer berbohong kepada timnya bahwa sebuah proyek berjalan dengan baik, tapi ternyata tidak. Dalam ucapan benar, contohnya adalah saat seorang manajer secara jujur dan transparan menjelaskan tentang proyek kepada timnya. Yang kedua, menjauhi ucapan fitnah atau memecah belah. Dalam komunikasi buruk, contohnya adalah seorang rekan kerja menyebarkan rumor buruk tentang rekan kerja yang lainnya. Dalam ucapan benar, saat ada seseorang yang menyebarkan rumor, namun karyawan tersebut tidak ikut dalam berbicara dan bergosip tentang rumor tersebut. Yang ketiga, menjauhi ucapan kasar. Dalam komunikasi buruk, seorang pemimpin tim membentak dan menggunakan kata kasar kepada anggota tim karena berbuat kesalahan. Dalam ucapan benar, saat ada seorang karyawan yang melakukan kesalahan, namun seorang pemimpin menegur dengan nada yang lembut dan tidak kasar. Yang keempat, menjauhi omong kosong. Dalam komunikasi buruk, dalam suatu rapat, seorang peserta terus-menerus melontarkan komentar atau lelucon yang tidak relevan. Dalam ucapan benar, dalam sebuah rapat, para peserta tetap fokus membahas topik yang sedang dibahas tanpa membicarakan hal yang tidak penting. Ucapan dusta berasal dari loba dan moha. Berbohong biasanya dilakukan karena 1. Ingin keuntungan, pujian, dan posisi, yaitu loba atau keserakahan. Yang kedua, disertai kebingungan atau tidak jernih, yaitu moha atau kegelapan batin. Fitnah atau memecah belah berasal dari dosa, loba, dan moha. Fitnah muncul karena 1. Kebencian pada seseorang, yaitu dosa atau kebencian. Yang kedua, kadang demi keuntungan atau loba. Dan yang ketiga, adanya ketidaktahuan atau moha. Ucapan kasar berasal dari dosa. Ucapan marah, membentak, menghina muncul dari 1. Dosa, yaitu kemarahan, kejengkelan, namun kadang bercampur dengan moha. Omong kosong berasal dari moha. Ngobrol yang tidak bermanfaat, tidak sadar, tidak fokus. 1. Moha atau kebodohan atau ketidaksadaran. Tidak didorong oleh marah atau serakah, tetapi oleh ketidaksadaran. Dalam sisi positif, 1. Melahirkan ucapan yang berasal dari akar kebajikan atau kusala. Ucapan benar muncul dari kesadaran baik, seperti aloba, tanpa keserakahan, adosa, cinta kasih, tanpa kebencian, dan amoha atau kebijaksanaan. Ini menumbuhkan kualitas batin yang sehat dan memperkuat kesadaran kusala. 2. Mengurangi akumulasi kama buruk. Abhidhamma sangat menekankan bahwa ucapan salah, bohong, fitnah, kasar, omong kosong, termasuk akusala kama. Dengan melatih ucapan benar seseorang, mengurangi potensi lahirnya akusala cita, menghentikan akibat buruk di masa depan, dan membersihkan batin dari noda atau kilesa. 3. Mendukung perkembangan samadhi dan pana. Ucapan benar membantu menurunkan
kerusakan batin akibat dosa seperti marah, kekacauan batin akibat moha. Ini membuat pikiran lebih jernih sehingga meditasi lebih mudah berkembang, kebijaksanaan lebih cepat muncul. Dalam sisi negatif, bukan berarti ucapan benar itu negatif, tetapi tantangan mental yang muncul ketika menerapkannya dilihat dari cara kerja cita menurut Abhidhamma. 1. Kecenderungan aku salah masih kuat. Manusia masih sering dipengaruhi oleh loba atau ingin dipuji, ingin terlihat benar, dosa, ingin dipuji, ingin membalas dan membentak, dan moha, salah paham atau bicara tanpa sadar, sehingga sulit mempertahankan ucapan benar secara konsisten. 2. Tantangan mengendalikan batin saat emosi naik. Dalam Abhidhamma, kemarahan atau dosa sangat cepat muncul. Ketidaksadaran atau moha muncul tanpa disadari, dan keinginan atau loba muncul secara halus. Ketiga, saat emosi naik, sangat sulit mempertahankan ucapan benar karena kemunculan aku salah cita jauh lebih cepat daripada kusala cita. Potensi munculnya kelekatan pada kesucian diri atau loba halus. Orang yang berusaha terus berbicara benar bisa terjebak pada 1. Rasa bangga akan moralitas diri, dan yang kedua, keakuan atau saya lebih baik daripada mereka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dea Dinda. Saya dari Ilmu Komunikasi 1B, Kakak Cupama Sutta. Ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut adalah bagian dari ucapan yang benar dan lahir dari batin yang tenang dan sadar. Ucapan lembut itu bukan berarti tidak boleh mengkritik, tetapi ucapan harus tepat waktu, sesuai kebenaran, bertujuan, dan penuh cinta kasih. Selain itu, ucapan tersebut juga harus disadarkan pada kebenaran, tidak dibuat-buat, tidak dilebih-lebihkan, dan tidak berupa kebohongan. Ciri-ciri ucapan yang lembut adalah lahir dari batin yang tenang dan sadar, penuh cinta kasih atau metta, tepat waktu dan sesuai kebenaran, bertujuan baik, tidak berdasarkan kesakitan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan sisi positif dari ucapan yang lembut adalah saat terjadi perselisihan. Coba katakan, saya mengerti perasaanmu, tapi bisakah kita mencoba melihatnya dari sudut pandang lain agar kita bisa menemukan jalan keluarnya? Ucapan yang mengundang dialog, menunjukkan pengertian, dan menawarkan solusi. Kemudian saat mendukung orang lain, cobalah katakan, saya ikut prihatin dengan apa yang kamu alami. Jika ada hal yang bisa saya bantu atau sekedar menjadi teman bicara, saya ada di sisimu. Ucapan yang menunjukkan empati dan menawarkan dukungan yang nyata. Kemudian saat sedang marah, cobalah katakan, saya melihat kamu sedang kesal. Apa yang bisa saya bantu? Saat memberikan teguran atau masukan, alih-alih dengan kata kasar, coba katakan, pekerjaanmu sudah bagus, tapi ada beberapa yang kurang. Kemudian, saat menanggapi gosip atau fitnah, alih-alih menyebarkan atau marah, cobalah katakan, saya tidak tahu kebenarannya, jadi lebih baik jika kita tidak membicarakannya. Kemudian, saat ada perdebatan, coba katakan, saya paham, tapi menurut saya pemikiran lain, mari kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian Kakak Cupama Sutta hubungan dengan loba mula cita 8, yaitu definisi loba mula cita adalah salah satu jenis kesadaran buruk atau aku salah cita yang berakar pada keserakahan loba mencangkup keinginan kuat untuk memiliki sesuatu, kemelekatan pada kenikmatan, egoisme atau ingin mementingkan diri sendiri. Hubungan dengan ucapan ini yaitu seseorang yang didorong oleh loba mula cita cenderung menggunakan ucapan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungannya pribadi, mempertahankan kepemilikan atau memuaskan keinginannya tanpa memedulikan orang lain. Ucapan yang didorong oleh keserakahan bisa tidak jujur atau bohong, memuji diri sendiri, merayu untuk mendapatkan sesuatu. Meskipun ucapan tersebut mungkin terdengar lembut di permukaan, niatnya atau akarnya adalah tidak murni atau keserakahan yang bertentangan dengan semangat ajaran Kakak Cupama Sutta.
Sisi negatif dari ucapan yang lembut yaitu ucapan kasar atau parusawara, parusa waca, atau mencaci maki, menghina, atau menggunakan kata-kata yang merusak dan menyakitkan. Ini adalah komunikasi yang langsung melanggar prinsip meta atau cinta kasih dalam sutta. Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau kemarahan pada penerima. Yang kedua adalah fitnah atau mengadu domba, pisunawaca, berbicara buruk tentang seseorang di belakang merusak reputasi. Meskipun adanya mungkin tidak selalu keras, motivasinya berakar pada kebencian atau keinginan untuk menimbulkan perselisihan yang sangat bertentangan dengan menjaga pikiran yang damai atau meta. Yang ketiga, mencela dengan amarah atau akosati. Ucapan yang dilontarkan dalam keadaan marah atau dendam. Komunikasi ini melibatkan nada suara yang tinggi, berteriak, atau mengeluarkan ancaman yang secara langsung bertentangan dengan pengendalian diri yang diajarkan dalam perumpamaan gergaji. Yang keempat, menghasut atau memicu perselisihan. Ucapan yang dirancang untuk membangkitkan kemarahan atau kebencian pada orang lain, tujuannya adalah untuk memperburuk konflik, bukan meredakannya. Berikut Kakacupama Sutta bagian ucapan yang lembut. Halo semua, perkenalkan saya Jojo Wirita Kravartin. Hari ini saya akan menganalisis ucapan yang berhubungan dengan kebaikan berdasarkan Kakacupama Sutta dari Abhidhamma. Kesadaran ini dapat muncul dalam ucapan kebaikan dengan potensi kusala atau kusala. Dalam konteks ucapan yang berhubungan dengan kebaikan, sutta ini menekankan bahwa ucapan harus didasarkan pada 4 aspek, yaitu ucapan yang jujur, ucapan bermanfaat, ucapan yang tepat waktu, dan ucapan yang harmonis. Hubungan dengan kesadaran Abhidhamma, dalam Abhidhamma, loba mula cita merujuk pada 8 jenis kesadaran cita yang berakar pada loba, yang merupakan salah satu dari 3 akar akusala. Kesadaran ini dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu 4 cita kusala adalah kesadaran aktif yang terlibat dalam karma sekarang, seperti keinginan kuat untuk objek duniawi yang seringkali menghasilkan karma negatif. Lalu ada 4 cita akusala wipaka. Ini adalah kesadaran pasif yang timbul dari hasil karma masa lalu, seperti keinginan ringan yang tidak langsung merusak tetapi masih berakar pada loba. Hubungannya dengan ucapan kebaikan adalah bahwa loba mula cita 8 dapat memengaruhi ucapan ketika keinginan diarahkan ke objek yang positif, seperti keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan melalui tindakan baik. Namun akar loba tetap akusala, sehingga ucapan ini tidak sepenuhnya kusala. Kakacupama Sutta ini menekankan pengendalian loba melalui ucapan bijak yang membantu kesadaran menjadi lebih sadar dan seimbang. Lalu ada sisi positif dan negatif dalam ucapan yang berhubungan dengan kebaikan. Yang pertama itu adalah ucapan yang jujur. Sisi positifnya adalah keinginan ringan dikendalikan oleh kejujuran sejati. Contohnya adalah seorang reporter melaporkan fakta akurat tentang isu sosial, membangun kepercayaan publik. Lalu ada sisi negatifnya, keinginan kuat membuat ucapan benar tetapi manipulatif. Contohnya adalah politikus mengaku kebenaran untuk menutupi kesalahan pribadi. Itu merusak kredibilitas. Lalu ada kedua, ucapan yang bermanfaat memiliki sisi positif, yaitu keinginan ringan dikendalikan untuk bermanfaat tulus. Contohnya adalah mentor memberi nasihat karir yang membantu dan memperkuat hubungan. Lalu ada sisi negatifnya, keinginan kuat membuat ucapan yang bermanfaat tetap egois. Contohnya adalah penjual memberi nasihat investasi manipulatif, menipu pembeli. Lalu ada ucapan yang tepat waktu, keinginan ringan dikendalikan untuk timing bijak. Contohnya adalah pemimpin memberikan instruksi evakuasi saat darurat, mencegah bahaya. Lalu ada sisi negatifnya adalah keinginan kuat membuat ucapan tepat waktu tetapi manipulatif. Contohnya adalah marketer meluncurkan iklan diskon saat krisis untuk keuntungan pribadi, menimbulkan penipuan. Lalu ada 4, yang terakhir, ucapan harmonis. Sisi positifnya adalah keinginan ringan dikendalikan untuk niat baik sejati. Contohnya adalah pemimpin menyampaikan pidato tulus, membangun rekonsiliasi. Lalu ada sisi negatifnya, keinginan kuat membuat ucapan yang didasarkan pada pikiran baik tetapi egois. Contohnya adalah kandidat berbicara tentang kesadaran untuk menenangkan suara, menimbulkan polarisasi. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Lalu saya akan menganalisis ucapan disertai pikiran cinta kasih berdasarkan Kakacupama Sutta. Dalam Kakacupama Sutta, ucapan yang baik adalah ucapan yang keluar dari pikiran yang lembut.
penuh kehendak untuk melindungi makhluk lain, tidak menyakiti, tidak membalas keburukan, dan tetap stabil meski mendapatkan perlakuan buruk. Lalu hubungannya dengan loba mula cita 8 adalah 8 kesadaran yang muncul karena kemelekatan atau keinginan yang halus. Ketika seorang mengucapkan kata baik, ada dua kemungkinan. Pertama, murni karena cinta kasih, meta, atau bisa dibilang kita kusala. Lalu ada dua, kelihatan lembut tetapi muncul dari kelekatan, ingin dipuji, ingin yang baik, termasuk dalam loba mula cita, aku salah. Lalu ada sisi positif dan sisi negatif. Maka saya akan menjelaskan di posisi positif terlebih dahulu. Sisi positif ini ucapan yang cita kasih yang benar-benar bersumber dari kesadaran kusala, atau non loba, atau non dosa, atau non moha. Kesadaran kusala yang muncul ini adalah loba, adosa, dan amoha, tidak melekat, tidak benci, dan kebijaksanaan. Lalu bentuk ucapannya adalah ucapan yang menenangkan, memberikan kehangatan tanpa mengharapkan imbalan, lalu ingin ucapan yang membantu orang lain merasa aman. Contoh dalam komunikasi adalah seorang komunikator publik menenangkan audiens saat terjadi misinformasi tanpa menyalahkan pihak manapun. Lalu ada contoh lainnya adalah public relationship, memberi klarifikasi tentang membahas bahasa lembut yang merendahkan konflik. Lalu ada di mahasiswa komunikasi, menenangkan teman yang sedang cemas sebelum presentasi. Ini termasuk kusala karena tidak ada keinginan tersembunyi. Lalu mari kita pindah ke sisi negatif, ucapan baik tetapi ternyata muncul dari loba mula cinta. Artinya ucapan cinta kasih tidak murni, masih ada motif kelekatan. Jenis loba mula cita yang terlibat, beberapa contohnya sering muncul dalam konteks komunikasi. Adalah ucapan baik karena ingin dipuji, ingin terlihat bijak, ingin dianggap komunikator yang hebat. Lalu ada ucapan baik karena mencari keuntungan pribadi tetapi tidak disertai pandangan yang salah, yang kuat. Lalu ada ucapan yang baik yang dingin, manipulatif, dan demi kepentingan pribadi. Contoh komunikasinya adalah seorang juru bicara organisasi menggunakan kata-kata lembut untuk meredam kritik, tetapi niat utamanya menjaga citra, bukan ketulusan. Lalu ada influencer memakai gaya tutur penuh empati untuk menarik likes atau donasi. Lalu ada mahasiswa komunikasi memuji temannya agar dibantu mengerjakan tugas kelompok. Termasuk aku salah karena meski ucapannya tampak tenang dan lembut, akarnya melekat pada keuntungan dirinya sendiri. Itu saja, terima kasih. Presentasi dari kami kelompok 2 kurang lebihnya